Oke, cara akan segera kita mulai. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan terus happy make money. Dan selamat berakhir pekan buat teman-teman. Sambil kita menunggu teman yang lain, maka kita akan segera mulai materi kita, di mana malam minggu kemarin juga sudah kita mulai ya. Akan tetapi untuk malam hari ini juga akan kita pandu kembali untuk belajar tentang sesuai dengan tema hari ini, yaitu mengenal penggunaan Fibonacci retracement. Oke, sebelumnya sudah pernah kita sampaikan ya bahwa pada sebelumnya itu kita sudah belajar tentang support resistance, tentang swing high, swing low, mengenal candlestick dan chart pattern, serta sekaligus juga multi time frame, di mana materi kali ini juga sangat berhubungan sekali dengan semua materi yang akan kita pelajari ya. Jadi saling berhubungan, tinggal nantinya teman-teman terus praktekkan dan aplikasikan ke cara technical analisa masing-masing, dan tetap selalu kita saling berkonsultasi ya, dan saling ini diskusi terkait tentang technical analis market ataupun saat kita masuk ke market. Oke. Di mana pada malam sebelumnya sudah saya jelaskan juga tentang mengenal Fibonacci ya. Namun pada malam hari ini akan tetap kita bahas dulu supaya teman-teman lebih mengenal dasarnya terlebih dahulu ya. Jadi eh, Fibonacci itu salah satu indikator yang paling banyak digunakan oleh semua trader ya. Jadi dia bisa menentukan identifikasi atau pergerakan arah market serta pembalikan harga ya terhadap market sebelumnya. Jadi secara singkatnya, indikator ini yang digunakan untuk menentukan pergerakan harga market sampai di harga itu posisinya berapa. Jadi adanya Fibonacci ini menjadi alat ukur ya. Jadi alat ukur tersebut terhadap market. Jadi eh, salah satunya juga menurut ini ya Sam Ouimet ya. Dia juga berpendapat bahwa indikator Fibonacci retracement ini dapat menentukan atau memprediksi level support dan resisten potensial dari harga satu aset ya, suatu aset. Kemudian hal ini dikemukakan untuk Fibonacci retracement ini didasarkan pada bilangan Fibonacci yang dikembangkan pada abad ke-13 oleh Leonardo Opisa atau yang dikenal luas dengan Leonardo Fibonacci ya. Kemudian bagaimana cara kerja Fibonacci retracement yang dikenal istilah yaitu Fibonacci rasio ya. Jadi ada rasio atau poin-poin di mana angka-angka tersebut yang menjadi titik balik ataupun harga yang akan ditemui. Dengan ininya ya, dengan diaplikasikannya adalah yaitu mulai dari 23,6%, 38,28, 38,2%, 50%, 61,8% dan 78,6% ya. Jadi ada rasio-rasionya yang terdapat di Fibonacci tersebut. Pada prinsipnya juga didasarkan pada bilangan Fibonacci, yaitu barisan bilangan di mana setiap angkanya merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi dua angka dari sebelumnya itu ada nilai tersebut seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 dan seterusnya.
Jadi inilah angka-angka bilangan yang nantinya angka tersebut di atas terlihat tiap angka merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya dan bernilai 1,618 kali. Sehingga di sini ditemukan area rasionya ya. Lebih besar dibandingkan angka sebelumnya. Fibonacci rasio diperoleh dengan membagi angka bilangan Fibonacci dengan angka yang berada di urutan selanjutnya. Seperti contohnya ya, 61,8 diperoleh dari pembagian antara bilangan 21 dan 34. Jadi 21 dan 34 ini ketika dibagi akan mendapat hasil 61,8 ya. Sesuai dengan ininya ya. Kemudian eh, fungsi Fibonacci itu memiliki banyak fungsi ya. Fungsinya memperkirakan pergerakan harga aset ke depannya, menentukan level support and resistance, membantu menentukan kapan trader harus buka dan atau tutup posisi, kemudian menentukan titik stop loss-nya juga bisa, kemudian menentukan target optimal mengambil profit atau keuntungan. Nah, di sini kita sudah mempelajari support and resistance sehingga nantinya itu cara mengukurnya atau menggunakannya juga berdasarkan mulai dari titik support dan resistennya ya. Begitu juga ini nanti akan berhubungan dengan kita mengetahui tren marketnya, yaitu saat ini marketnya sedang bergerak pada tren bullish ataupun tren bearish, bahkan juga nantinya ada pada saat tren sedang sideways ya. Nah, kemudian juga kita dengan alat ukur ini kita bisa menentukan titik stop loss kita sehingga apabila terjadi salah arahnya kita sudah mengetahui bahwa market akan bergerak ke area-area rasionya tadi ya. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk mengoptimalkan kita mengambil profit. Jadi kita bisa untuk menghasilkan jangka panjangnya ya. Jadi kita bisa ukur. Bahkan Fibonacci tadi seperti yang saya bilang di ininya sangat berhubungan juga dengan semua multi time frame. Sehingga Fibonacci ini juga bisa digunakan di semua time frame ya. Kemudian menentukan level supportnya ya. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan juga bahwa menentukan level support dalam Fibonacci, trader harus memahami tentang apa itu swing high dan swing low. Jadi makanya itu kenapa dasarnya kita harus memahami support dan resistance serta swing high dan swing low terlebih dahulu ya, di mana nantinya menjadi puncak tren harga dalam rentang waktu tertentu ya. Ini seperti yang dijelaskan swing high-nya ini ya berada di puncaknya, jadi berarti di bagian atas ya. Kemudian swing low itu merupakan candlestick yang berada di dasar tren harga dalam waktu tertentu yang diapit dua dasar tren harga yang lebih tinggi ya. Jadi misalkan dia berada di paling rendah atau paling bawahnya ya. Kemudian secara otomatis level support akan terbentuk dengan membagi jarak antara kedua titik tersebut dengan Fibonacci rasio. Jadi ada nantinya itu ada namanya Fibonacci rasionya itu ada internal retracement dan external retracement. Jadi ada poin-poinnya tersebut ya yang menjadi bagian bahwa market itu akan terus bergerak menuju rasionya. Nah, ini salah satu dasarnya kemarin ya, kita harus mengetahui swing high swing low, di mana validasi swing high swing low ini juga bisa menentukan daripada untuk kita menentukan resisten, kemudian kita juga bisa menentukan entry point, menentukan trend market, dan tentunya juga Fibonacci juga berdasarkan daripada palit swing high maupun swing low ini ya. Jadi kita bisa lihat di mana penjelasan sebelumnya juga ada namanya teorinya itu adalah primary dan secondary. Begitu juga nantinya untuk mengetahui hal tersebut kita juga akan mengetahui di mana primary tersebut akan bergerak sampai menuju menembus area support dan menuju daripada
eksternal retracement-nya, begitu juga untuk secondary-nya itu akan menemui daripada secondary reaction-nya ya. Nah, ini adalah pembagiannya tadi yang saya maksud. Jadi kita mengenal terlebih dahulu Fibonacci internal retracement, di mana pola tersebut pada saat dia bergerak bullish, berarti ini bagian daripada primerinya ya, X ke A, kalau kita berikan kode seperti itu, maka dia akan menuju daripada B. Nah, untuk rasionya ini ada mulai dari 0 ya untuk internal retracement 23,6, 38,2, 50, 61,8 dan nantinya juga ada 78,6 ya. Jadi yang pastinya pada umumnya inilah rasio yang terdapat pada indikator yang sudah disediakan baik itu TradingView maupun MetaTrader ya. Jadi internal retracement ini berada di antara titik rasio 0 dan 100 ya. Jadi kalaupun dia nantinya bergerak pada tren bearish juga sama ya, kebalikannya dia akan menemui daripada area rasionya ini. Nah, untuk rasionya ini pun di sini juga ada nama-namanya ya. Biasanya trader-trader itu ada nama yang digunakan, misalkan yang paling penting dia sebut adalah area golden ratio. Kalau internal retracement itu di antara 50 dan 61,8 ini adalah area golden ratio. Akan tetapi untuk yang 38,2 dan 23,6 ini terkadang biasanya disebut daripada bagian pulse break. Nah, jadi itu juga berhubungan daripada pengenalan kita ada yang namanya impulsif, rejection dan pulse break ya. Jadi misalkan dia cuma sampai 3,8 38,2 dan dia melanjutkan arahnya, berarti saat itu dia pulse break ya. Jadi tidak jadi breakout menuju daripada golden rasionya ini. Begitu juga sebaliknya nanti ya untuk external retracement-nya. Nah, untuk external retracement-nya juga ini berada di atas rasio 100 ya. Yang biasanya itu umumnya adalah 1272, kan tetapi di sini saya menambahkan juga 113 ya. Biasanya ini terdapat pada market Nasdaq. Nanti kita akan contohkan ya. Kemudian 1618, kemudian yang paling besar adalah 261,8. Memang bahkan akan terjadi lebih dari ini. Akan tetapi ketika kita mengukur daripada titik support ke resisten, kemudian menjadi arah misalkan seperti ini adalah bagian daripada tren bearish. Jadi setelah selesai daripada secondary-nya, dia akan menuju eh, areanya ini bisa sampai 1618 atau 2618. Atau sebaliknya saat terjadi bullish biasanya kita mengukur setelah selesai daripada eh, secondary reaction-nya, maka dia akan melanjutkan menuju daripada poin-poin ini ya. Nah, jadi poin rasionya ini akan dikejar. Biasanya seperti itu, nanti kita akan contohkan di aplikasi ya. Nah, contohnya ini salah satu gambarannya ya terlebih dahulu. Jadi ketika dia sudah menuju daripada support dan menemui resistennya di sini maksimalnya, dan kita akan menentukan daripada internal retracement ya. Nah, di sini kita lihat ketika dia mencapai area golden ratio ini, dia terjadi koreksi atau pembalikan arah sebagai secondary reaction. Akan tetapi di mana yang seharusnya dia melanjutkan daripada tren bullish, ketika dia pulse break daripada angka rasio 38,2 dan kemudian melanjutkan bearishnya, berarti market masih bergerak pada tren bearish ya. Jadi seperti ini pula polanya ya. Nah, nanti kita tinggal mengukur apakah di sini juga akan menemui daripada golden rasionya bisa jadi 61,8 akan membalikan arah juga ya. Jadi kita bisa mengukur dengan cara seperti ini. Nah, jadi ini yang dihubungkan jika sebelumnya kita lihat di sini tadi, kalau kita lihat dia terpantul di 38,2.
dan kita periksa kembali ternyata dia benar di 50 ya atau 0,5, ini dia berbalik arah sehingga nantinya kalau dia memang false break atau rejection daripada secondary trend bearishnya masih melanjutkan, maka kita bisa memasuki market yaitu untuk melakukan short selling ya. Jadi langsung kita lakukan transaksi yang lebih ke sell-nya ya. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti masuk marketnya sudah sell, jadi tidak akan ragu lagi. Kemudian saat sudah eh, menyentuh area ini, kita tinggal nantinya akan mengukur sejauh apa market akan dicapai sehingga kita bisa take profit di area golden ratio-nya atau external retracement-nya ya, seperti itu. Oke, itu dulu untuk materi penjelasannya. Kita akan langsung ke bagian daripada trading view ya, yang langsung kita akan coba praktekkan di marketnya ya. Oke, di sini saya mencoba mencontohkan ya di eh, untuk market Nasdaq ya. Jadi teman-teman bisa melihat terlebih dahulu sesuai dengan trennya ya. Jadi misalkan dari daily-nya kita harus tentukan dulu bahwa ketika kita sudah melihat marketnya seperti pelajaran sebelumnya ya, kita menentukan dulu titik resistennya seperti ini ya. Nah ini misalkan teman-teman masih tanpa indikator yang lain ya, jadi masih chartnya saja. Ketika kita sudah mengetahui bahwa market ini sedang bergerak resistennya lebih rendah, maka teman-teman bisa mengetahui bahwa market sedang bergerak dalam tren bearish ya. Jadi kalau kita lihat di sini dan kita tentukan juga ini titik supportnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih ketika dari titik resistennya ini ya. Nah, sebelumnya juga kita lihat ya di sini dia sedang bergerak bullish. Setelah pembalikan arah, kita lihat resistennya semakin rendah, maka kita cara tarik Fibonacci-nya adalah kita lihat di sini ada namanya Fibonacci retracement ya. Nah, jadi tinggal tarik eh, mulainya dari resistennya ya, untuk mengetahui daripada secondary reaction-nya dan kita bisa menentukan support yang paling kuat, maka kita tarik ke titik nolnya di area supportnya ya ketika market sedang bergerak bearish. Oh ya, ini belum saya nyalakan ya. Oke. Nah, jadi umumnya seperti ini ya, teman-teman bisa setup ininya Fibonacci-nya untuk trading view biasanya bisa dinonaktifkan atau dihilangkan ya seperti ini. Kalau di MetaTrader itu tidak bisa, jadi tinggal teman-teman gunakan ini untuk warna itu bisa teman-teman matikan backgroundnya juga boleh ya. Nah, kalau saya di sini kan menggunakan garis-garisnya saja. Nah, untuk warnanya itu bebas pilihan teman-teman. Kalau saya di sini biasanya menggunakan area ini ya. Jadi ini bagian daripada target garis yang sudah saya tentukan. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk garis lainnya bisa panjang atau dipendekkan. Kalau di MetaTrader itu tidak bisa. Kalau saya di sini saya langsung panjangkan biar tidak mengubah daripada bisa mudah kelihatan ya biasanya seperti itu. Jadi nanti tinggal di setup saja ya teman-teman di sini mengikuti ini. Kalaupun nanti belum jelas bisa ditanyakan kembali. Ini kita contoh praktekkan ya. Nah, di sini sudah terlihat ya di mana tadi kita sudah menentukan garis polanya ya dari titik resisten paling tinggi ke yang paling rendah supportnya. Ya, ketika market itu sudah bergerak bullish akan tetapi terpantul, maka teman-teman bisa mengukur kenapa dia terpantul di situ, bisa gunakan Fibonacci dan dia memasuki daripada area golden rasionya ini ya. Nah, ini sehingga ketika teman-teman melihat di sini
Artinya adalah market akan melakukan pembalikan arah dan melanjutkan daripada tren bearishnya ya. Nah, seperti ini. Jadi mantul di area ini, maka teman-teman ketika masuk marketnya di sini dengan menentukan misalkan seperti sebelumnya melihat daripada valid swing high swing low, sehingga teman-teman tinggal menarik garis dari titik support ke titik resisten untuk menentukan sejauh mana dia akan bergerak, maka area tersebut adalah menjadi bagian akhir pergerakan marketnya, kemudian dia akan melakukan daripada secondary-nya lagi ya. Contohnya seperti ini kalau kita lihat dia narik ke sini ya. Nah, ini sampai di area ini. Kemudian ketika kita pengen tahu dia bergerak, kita akan menuju dia ke sini dan ini mencapai daripada area 1618 dan dia berhenti di sini memantulkan kembali ya. Nah, seperti itu. Biasanya kalaupun dia tidak sampai daripada rasio-rasio sebelumnya, kemudian masih melanjutkan trennya masih bergerak bearish, jangan heran, artinya dia masih menuju daripada rasionya sampai dia benar-benar nantinya akan ada validasi atau secondary atau valid swing low-nya ya, dia akan menjadi koreksi kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan teman-teman misalkan ini sebelumnya di sini ya, yang ini belum terjadi. Bagaimana cara ukurnya juga sama ya. Bisa teman-teman yang penting tentukan terlebih dahulu titik resistennya ya, bisa di sini boleh ya. Nah, ketika menentukan supportnya maka tariklah di support yang terdekat dan juga support sebelumnya yang paling jauh ya. Jadi bisa teman-teman mengukurnya di sini. Jadi kalau saya biasanya support yang paling dalam dulu ya, jadi menuju resisten yang paling tinggi, misalkan seperti ini ya. Nah, maka saya akan mengukur di sini. Memang di dalam gerakannya itu dia akan selalu ada riak-riakannya ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk menuju ke 1618 itu pun ada riak-riakannya ya. Jadi jangan khawatir teman-teman bahwa market itu ketika dia ada riak-riakannya dan terjadi pembalikan lagi, berarti ada potensial dia akan mengejar daripada golden rasionya di sini ya. Nah, itu. Jadi teman-teman semua bisa memperhatikan bahwa marketnya akan terus bergerak bearish sampai dengan rasionya di 1618 ini setelah menembus daripada support ini ya. Ketika teman-teman mengetahui dia bergerak yang sebelumnya kita belajar setiap support dia akan kembali memantulkan, tetapi supportnya ini ditembus berarti dia akan menuju potensial daripada rasio ini. Dan selama dia bergerak tidak melebihi sampai area resisten kuatnya ini, misalkan seperti itu ya. Jadi inilah target yang akan dia tuju. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan ini tadi di sininya boleh teman-teman mengukur ya, misalkan oh ini supportnya, misalkan teman-teman menganggap ini bagian supportnya ya. Nah, ini supportnya yang terdekat. Ini juga bisa seperti itu dan mengaplikasikan Fibonacci tidak hanya sekali, bisa daripada 2 kali ya. Nah, jadi bisa dilihat oleh teman-teman di sini ketika kita menentukannya di sini, dia sampai daripada 1272 ini adalah rasio daripada pulse break, dia pasti terpantul, akan tetapi dia tidak akan melebihi daripada rasio yang ini, atau kalau memang dia benar-benar melebihi ini dan dia menembus daripada secara impulsif daripada resisten, berarti dia masih melanjutkan tren bullishnya. Akan tetapi apabila dia hanya sampai di sini terpantul lagi di golden ratio, maka dia melanjutkan tren bearishnya. Dan ketika teman-teman mengetahui dia menembus supportnya, titik support, maka siap-siaplah untuk melawan sell dan kita akan mengejar target profitnya daripada area ini menuju 1618 saja itu sudah mendapatkan kurang lebih 700 pip. Nah, ini untuk di time frame daily-nya ya. Nah, untuk time frame H4-nya juga bisa nanti teman-teman tentukan seperti ini ya. Nah, misalkan
untuk meyakini misalkan ini tadi untuk jangka pendeknya ya, misalkan dari sini ke sini ya untuk gerakannya seperti ini ya. Saat kita tahu ini masih bullish ketika dia wah ini ditembus supportnya. Nah, tetapi dia sampai rasio 1272 dia terpantul dan menunjukkan valid swing low. Nah, ini teman-teman bisa menunggu atau menjaga di area ini ya. Memang bisa masuk, akan tetapi ketika terjadi pembalikan arah, maka teman-teman langsung segera exit daripada marketnya tersebut agar tidak banyak mendapatkan kerugian ya. Misalkan sudah masuk di sini dan dia balik ke sini, langsung saja cut loss atau stop loss secara mandiri ya. Nah, misalkan ini, nah ketika untuk mengukur ke sini kita masih jangan menghilangkan area ini karena kita bisa yang pastinya itu adalah kita tentukan dulu ketika dia menembus support ini dia pasti akan mengejar area rasio ini ya, area rasio 1618 ini. Kemudian kita tarik lagi dari resisten ke support ya. Kita lihat di sini. Nah, ini menemui daripada rasio 50-nya ini ya. Nah, jadi disinilah teman-teman yang harus berhati-hati atau berjaga-jaga ya. Kalau dia terpantul di area ini dan menunjukkan bearish, maka teman-teman langsung siap-siap melakukan entry posisi sell ya. Nah, seperti itu karena dia akan melanjutkan daripada trend bearishnya. Atau biasanya orang-orang itu masuk di market kalau memang dia terjadi pembalikan arah, dia akan biarkan dulu ketika sudah ketinggalan dia akan mencari secondary-nya terlebih dahulu. Nah, setelah secondary-nya terpantul dan dia valid swing, maka dia akan segera masuk di atas setelah valid swing low-nya ini ya. Nah, jadi setelah itu dia akan mengejar target daripada ini ya 1618. Nah, jadi contohnya misalkan seperti ini. Jadi misalkan saat marketnya itu sudah di sini ya. Nah, ini terpantul di area ini tadi. Nah, misalkan teman-teman bingung nih kebanyakan di sini bisa teman-teman menghapus sebagian yang istilahnya membuat nantinya bingung misalkan seperti itu ya. Jadi mana nih yang tinggal yang poin yang digunakan saja misalkan seperti itu ya, misalkan hilangkan yang lain misalkan seperti ini. Nah, jadi oh ini nih yang sangat dominan berbenturan maka ini menjadi titik pembalikan arah. Jadi bisa teman-teman siap-siap untuk menunggu konfirmasi bahwa ini valid swing high, maka teman-teman menunggu. Nah, ketika marketnya sudah memvalidkan daripada candlestick-nya ini ya, ini min 1, ini 0 dan ini plus satunya, maka teman-teman siap-siap boleh sell stop di sini ya. Tinggal menuju target teman-teman di sini. Jadi ini targetnya, misalkan target yang terdekatnya dahulu. Nah, misalkan bergerak dan ketika dia terpantul, walaupun masih terpantul, selama yakin ini masih valid swing, dia biasanya memang akan ada koreksi terlebih dahulu dan kita menunggu saja dan pastinya selama SL kita di sini ya, selama tidak menyentuh SL kita, kita masih berada di posisi yang aman. Jadi tinggal tunggu. Nah, kalau dia lanjut, nah ini sudah posisi aman ya. Jadi kalau sudah posisi aman dan SL tidak tersentuh, tinggal tahan saja. Dan ketika sudah menuju area ini, maka teman-teman bisa mendapatkan profit senilai, kalau di sini ya, kalau kita hitung, ini kurang lebih 680 pip ya. Jadi dalam waktu ini untuk daily-nya ya, untuk daily 1, 2, 3, 4, 5 hari mendapatkan kurang lebih 680 pip ya. Nah, seperti itu. Jadi area inilah menjadi exit-nya
ketika teman-teman mengambil daripada primerinya untuk lebih banyak. Nah, apakah bisa untuk mengambil secondary? Bisa, tapi ingat jaraknya tidak terlalu panjang, jadi teman-teman jangan mengambil secondary-nya ini untuk di hold ya. Jadi langsung saja exit ketika sudah mendapatkan profit secukupnya. Biasanya dia setelah menemui golden ratio-nya dengan impulsif, maka itu akan segera berbalik arah ya. Kecuali marketnya itu dia tidak jadi menembus daripada support, maka teman-teman bisa melanjutkan posisi buy ya, seperti itu. Jadi tetap perhatikan time frame-nya juga ya, seperti itu, valid swing high swing low-nya. Nah, itu yang menjadi titik validasi atau confluence teman-teman masuk di market maupun exitnya ya. Nah, seperti itu. Jadi boleh saja teman-teman mengambil kesempatan secondary reaction-nya, akan tetapi jangan di hold lama-lama ya, seperti itu. Jadi tinggal lihat nih trennya masih bearish, jadi jangan kita melawan arus untuk dia bergerak bullish ya, seperti itu. Jadi apabila belum juga ditemukan di time frame besar seperti daily, maka bisa juga ditemukan di time frame kecilnya di seperti H4 ya. Biasanya kalau untuk swing trade itu dari weekly, daily, dan H4-nya ini, maka teman-teman bisa masuk di time frame H4 ataupun H1-nya ya, walaupun menganalisanya dari daily ya. Nah itu jadi itulah gambarannya ketika market itu akan menuju daripada area dan rasionya ya. Nah misalkan setelah sampai di sini pasti dia akan terjadi koreksi ya. Atau misalkan oh belum ada koreksi berarti dia akan lanjut. Nah, ini kan dia hampir menemui daripada 261,8, kan tetapi di sini terjadi pergerakan bullish, itu artinya dia akan mencoba koreksi kembali atau secondary reaction-nya, maka teman-teman bisa terlebih dahulu menunggu validasi daripada ininya ya, validasi daripada swing low-nya. Nah, kalaupun belum, jadi jangan diambil ya. Kalau belum valid, jangan kita masuk marketnya, seperti itu ya. Memang boleh saja ya kita ambil kesempatan, misalkan di time frame kecil itu boleh, tapi ingat jangan sampai kita terlalu lama-lama hold. Nah, untuk marketnya ini semua market itu cocok untuk Fibonacci, tinggal karakter market itu berbeda-beda. Jadi kalau seperti Nasdaq ini dia impulsifnya sangat kuat sekali ya, sangat besar sekali. Jadi hati-hati untuk ketika kita loss, tinggal kita membatasi stop loss kita di mana, seperti itu ya. Nah itu jadi. Nah, misalkan terjadi seperti ini berarti sempat beberapa hari dia sedang mengalami sideways ataupun bergerak ranging. Nah, misalkan ini dia terjadi pembalikan arah, nah kita tinggal menunggu ya, tinggal menunggu nantinya misalkan seperti ini, kita hapus kembali. Nah, kita menunggu apakah ini dia akan mencoba melanjutkan bergerak bullish atau nantinya dia akan terpantul, maka kita bisa mengukur Fibonacci mulai dari sini ya, boleh seperti ini ya. Nah, kita nunggu nih areanya 61,8 yang akan dia kejar ya, biasanya seperti itu. Misalkan juga teman-teman bisa menggunakan 2 kali Fibonacci-nya seperti ini ya. Jadi ada 2 area nih yang akan dia kejar untuk secondary-nya ya. Tinggal nantinya teman-teman mengukur seperti ini ya, misalkan ini sudah terjadi validasi seperti ini, atau teman-teman menggunakan ukurannya juga selain dari sini, misalkan jarak dekatnya adalah yang ini ya, maka ini tadi teman-teman sudah mengukur misalkan ini 1618 dari sini. Nah, di sini berarti ini akan menemui daripada supportnya ya, ada 61,8. Jadi di antara dua ini akan terjadi koreksinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, atau yang di sini tadi juga boleh ya teman-teman ngukurnya. Misalkan ini tadi
Kalau kita lihat 1618 ditembus, maka ini pembalikan arah yang dari sini kita ukurnya dari atas ya, dari resisten. Nah, berarti ini akan dia temui atau tinggal nyalakan kembali teman-teman yang Fibonacci 50-nya biasanya seperti itu. Nah, ini yang paling berdekatan ya, paling berdekatan sekali untuk target areanya ya. Jadi dari XAB, XAB sekali lagi ya. Atau teman-teman nanti bisa menggunakan tambahan filter moving average ataupun menggunakan trendline. Nanti dia akan bertemu di area ini atau misalkan menggunakan dasar di sini ada area minor support yang akan menjadi resisten ya atau support become resistant. Nah, di sini kebetulan berbenturan dengan Fibonacci, di sini bisa menunggu ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika terjadi dia ada candle bearish, nah kita tinggal menunggu masuknya nih. Apakah valid dia untuk pembalikan arah atau melanjutkan daripada bearishnya? Kita tunggu validasinya di sini ya. Nah, ketika kita tunggu dia valid swing high, maka kita siap-siap nantinya akan masuk di area ini. Nah, ini sudah valid. Ketika dia menusuk di sini, kita bisa saja menunggu di area ini. Kita tunggu saja, jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, misalnya seperti ini sudah ke hit. Nah, dia akan terus melanjutkan ini. Nah, seperti ini ya. Selama XL di atas ini dia tidak menyentuh, tidak masalah ya. Jadi misalkan, oh ini aduh, misalkan kita khawatir dia naik nih. Yang penting dia tidak menembus daripada support SL kita masih aman. Makanya SL itu penting juga ya. Jadi minimal SL-nya berada di atas sini. Oke, nah ini ketika sudah terpantul, maka kita tinggal menunggu dia akan apakah benar mengejar targetnya atau nantinya dia akan pulse break, maka teman-teman tinggal langsung exit. Nah, ini akan mengejar ke sini kalau kita targetkan. Kalaupun sudah tidak memungkinkan, maka teman-teman segera exit market ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika sampai di sini saja tidak menemui atau teman-teman misalkan oh ini terjadi bullish di sini, langsung saja segera cut profitnya karena entry-nya dari sini agar tidak terjadi stop loss yang secara besar ya. Berarti ini akan terjadi koreksi ya, koreksi pergerakan market, maka segera saja walaupun misalkan tidak jadi maksimal, maka teman-teman kalau cut-nya di sini sudah mendapatkan 400 pip ya. Seperti itu. Dan tinggal kita menunggu oh dia mantul nih pembalikan arah. Nah, apakah dia pembalikan arah ini lanjut atau tidak tinggal kita menunggu. Atau misalkan nih tadi kita sudah menghitung, kita tentukan support yang terjauhnya di sini tadi ditembus, berarti kita bisa mengukur juga dengan Fibonacci dari sini ke resisten yang paling tinggi. Nah, ini dia menemui daripada di sini dan dia terpantul ya. Berarti kita segera cut profitnya di area ini juga bisa seperti itu. Atau kalau ragu, waduh takut misalkan ini akan terjadi pembalikan arah, maka segera saja teman-teman langsung exit. Atau kalau memang yakin dia akan menemui sini, maka bisa pasang TP-nya di area ini. Kalaupun tidak terjadi, maka ketika ada valid swing low kembali, segera saja untuk melakukan cut profitnya seperti itu ya. Nah, seperti ini sampai nantinya dia akan kembali lagi menguji area secondary reaction-nya ya. Jadi tinggal teman-teman menunggu saja oh, apakah ini kan ketika kita temukan ini resistennya seperti ini ya. Kemudian ini resistennya yang paling jauh ya di area ini. Misalkan seperti itu. Nah, ini kan teman-teman sudah bisa melihat
apakah dia akan ngejar di sini. Jadi tinggal teman-teman mengukur saja. Karena ini misalkan, oh ini support yang ini ditemui lagi, dia sempat juga ya naik, terpantul lagi di support become resisten di sini. Nah, ketika dia impulsif menembus ini, maka teman-teman bisa mengukur sampai mana nih dia akan naik bisa dari area ini. Teman-teman mengukur, kalau dia melebihi daripada rasio ini, maka teman-teman segera cut saja ketika ada memiliki posisi entry ya. Maka dari itu ketika salah posisi, maka segera saja cut loss karena dia akan berpotensi menemui area ini. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian atau menggunakan misalkan tadi di sini kita ukur dia ternyata pembalikan arah dari sini kita ukur ke sini ya. Nah ini wah ini berarti kita akan dia akan mengejar area ini. Jadi tinggal kita segera saja cut. Nah karena dia akan menemui area rasio di sini. Jadi boleh saja seperti ini ya. Nah, ketika kita menggambarkan ini menuju targetnya tadi di bawah ini, ya, maka pembalikan arahnya juga akan menemui golden rasionya di sini ya. Walaupun dia ada riak-riakannya seperti ini ya. Nah, itu pasti akan dikejar. Nah, seperti itu. Jadi tinggal teman-teman gunakan Fibonacci di setiap ada support resisten yang valid swing high swing low ya. Nah, seperti itu biasanya itu yang lebih akurasi ya. Jadi jangan sampai yang belum valid swing high swing low-nya itu jadi ukuran itu bisa saja salah posisi ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan dulu support yang kuat, resisten yang kuat yang mana ya, areanya seperti itu. Nah, setelah sampai di situ apakah dia melanjutkan tren bearish-nya bisa saja tinggal kita menunggu validasi daripada valid swing high-nya juga ya. Ketika sudah valid maka segera saja melakukan short selling ya selama belum SL kita disentuh itu tidak masalah berarti dia akan melanjutkan. Nah, misalkan seperti ini yang mana tadi kita sudah tahu ini secondary-nya ya kalau dari trend bearish-nya. Nah, seperti ini ketika dia naik. Nah, ini kan harusnya dia menjadi XAY ya. Nah, ini akan dikejar ya area 1618 ini. Nah, ketika terpantul misalkan kita ragu atau ketinggalan momen lah katakan seperti itu ya. Ketika wah ini 61,8 ini udah terlalu dalam terpantul di mana kita akan masuk. Biasanya kita tunggu kalau dia terpantul di sini, kalau memang dia menembus resisten ini berarti dia akan pembalikan arah ke bullish kembali. Tapi kalau dia nanti tidak jadi menembus, nah ini kan berarti ada area Fibonacci 38,2 dia false break di area ini. Ya, dia berarti berpotensi melanjutkan benar-benar melanjutkan daripada tren bearish-nya, maka teman-teman nunggunya di mana? Pasang saja entry posisi atau sell stop-nya di Fibonacci 61,8 karena meyakini bahwa ini akan melanjutkan daripada tren bearish-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat gerakannya. Nah, ini sudah mencapai daripada targetnya seperti itu ya. Nah, jadi bisa exit di area ini. Nah, itulah salah satu gambaran di market Nasdaq. Nah, setelah sampai di sini, jangan lagi teman-teman menahan posisinya ya. Karena kalau sampai menahan posisinya, maka akan mendapatkan kerugian. Nah, misalkan nih teman-teman ketinggalan juga 61,8, kalau misalkan masih yakin dia masih bearish, maka bisa juga teman-teman pasang sell stop di area support ini karena dia akan berpotensi mengejar 1618 ini ya. Atau biasanya memang pasti akan ada koreksi, tunggu saja sampai dia impulsif seperti ini, maka teman-teman masuk di candle berikutnya seperti ini. Nah, di sini nih teman-teman langsung sell stop setelah dia benar-benar nembus. Apabila dia yakin tembus, maka akan nembus di area ini. Nah, maka secara impulsif dia akan ngejar area ini. Jadi tinggal mengukur nih berapa profit yang akan kita dapat. Misalkan di sini menuju ini kurang lebih 1000 pip.
Kalau memang kita mengambil primerinya biasanya dari area ini, maka teman-teman mendapatkan kurang lebih 2000 pip ya secara time frame daily ya ini ya. Nah, jadi misalkan ini tadi, wah ini dia terpantul di sini. Nah, selama ini apakah dia akan menguji koreksi kembali? Biasanya sampai di 38,2 dia akan koreksi. Sebelum melanjutkan, maka teman-teman cari area impulsifnya ya. Impulsif di 61,8 berarti ini nunggu. Nah, di sini boleh nih teman-teman nunggu ganti candle selanjutnya dia akan melakukan hit entry posisi ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan profit. Nah, untuk swingnya tinggal tahan aja sampai area 1618 gitu ya. Nah, udah tinggalin aja sampai di situ. Yang penting misal SL-nya di mana? Di area inilah SL-nya di atas minor resistennya ini ya. Jadi tidak terlalu banyak. Walaupun istilahnya dia lanjut tidak masalah. Memang terkadang kita tidak tahu market seperti apa ya. Nah, akan tetapi kita minimal kita tahu target area dia bakal bergerak kemana itu bisa menggunakan Fibonacci ya. Tambahan ukurannya seperti itu. Maka ketika kita sudah yakin, tinggal kita langsung posisikan selnya itu kita tahan sampai dengan target yang sudah kita capai. Seperti itu ya. Ini untuk analisa dengan metode swing ya. Tinggal untuk eksekusinya tinggal masing-masing teman-teman nih. Misalkan mau intraday ataupun scalping itu bisa ya. Jadi tinggal oh ini masih bearish. Nah, tapi ingat untuk intraday ataupun scalping itu pastikan teman-teman itu apa namanya? Selalu melihat tren market. Kalau dia memang bearish, berarti teman-teman lebih memilih untuk perbanyak sell-nya ya. Kalaupun ada buy-nya jangan di hold. Jadi misalkan dapat secukupnya saja untuk mengambil kesempatan koreksi boleh untuk intraday ataupun scalping juga sama ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk arahnya tetap ikuti tren marketnya atau follow the marketnya ya. Nah, itu jadi lebih cari yang oh dia akan masih lanjut sell, jadi cari posisi yang sell-nya terus saja. Ya, kalau dia oh valid swing-nya nih, ya udah lanjut. Dia nembus support ini udah lanjut secara impulsif berarti ini masih bearish, udah. Jadi kita yakin bahwa dia akan mengejar area ini. Nah, itu ya. Nah, ini untuk contoh market Nasdaq. Bagaimana dengan gold juga sama ya. Sebenarnya hampir semua itu sama saja, tinggal daripada kita ini menghitung atau menentukan bahwa market ini sampai di mana sih dia akan berhenti, sampai di mana dia akan koreksi secondary-nya atau sampai di mana dia terus bergerak sehingga kita tahu oh marketnya akan terus bergerak bearish seperti itu ya. Nah, jadi selain sudah kita tentukan resistennya semakin rendah, maka teman-teman juga menentukan supportnya. Nah, tinggal mengukur nih. Nah, ini kan ada titik daripada supportnya goalnya sebelumnya. Jadi kita lihat dulu support sebelumnya ya. Support sebelumnya, maka kita tarik Fibonacci-nya dari support ke resistennya. Maka kita bisa lihat di sini dia akan menuju 1618 ya. Nah, kalau kita lihat di sini menuju 1618 bahkan lebih ya. Ketika sudah lebih ini berarti dia akan menuju koreksinya. Nah, ketika koreksinya ini biasanya memang pasti akan terjadi sideways ya. Atau bisa juga dia agak memang melebar pasti akan dicapai seperti itu ya. Jadi misalkan nih 1618 tinggal teman-teman mengukur dari atas ini untuk mencari secondary reaction-nya di mana kita tadi sudah menentukan misalkan Fibo-nya 38,2, 50 dan 61,8. Nah, misalkan nih tidak sampai di area golden ratio 50 dan 61,8, dia tiba-tiba benar-benar hanya sampai di 38,2, itu artinya dia terjadi pulse break ya atau tidak kuat untuk menuju secondary-nya, berarti ini akan melanjutkan daripada pergerakan bearish-nya. Maka dari itu teman-teman segera cari potensial bearish-nya ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat dia di 38,2 ini ya.
juga berbenturan daripada 1272. Biasanya memang seperti itu, kalaupun dia sudah lebih 1618 dia akan balik. Ketika dia kembali ke sini ternyata ada koreksi, itu pasti akan sideways ya di area ini. Nah, maka dari itu teman-teman tinggal menunggu nih apakah valid dia nantinya. Maka teman-teman bisa juga cek daripada time frame besarnya. Seperti itu ya. Misalkan oh time frame besarnya nih masih ini ya, dia masih bergerak seperti ini. Maka gunakanlah multi time frame-nya. Turun naik ini kan dari daily-nya ya. Nah, jadi kalau memang dia tidak kuat lagi menembus daripada 38,2 ini, maka segera cari selnya ya. Atau teman-teman ngukur lagi nih, oh ini dia akan potensi akan menuju 1618 di bawah ya dari titik support ini tadi ke secondary reactions ini. Nah, di sini kita menemukan bahwa dari atas ini ke sini ya, dia melebihi daripada 1618. Nah, itu juga berpotensi berarti dia akan menuju 2618. Nah, ini areanya ya. Jadi panjang sekali ini akan mendapatkan profit kalau dari area puncak sini ya. Artinya market akan terus bergerak bearish. Nah, apalagi di sini kita lihat ketika kita menentukan juga yang di area ini, riakannya ini ya, di sini ke sini. Nah, ini berbenturan dan inilah area exit marketnya nanti akan kembali memantulkan ya. Atau bisa juga kalau kita lihat mungkin ada support-support sebelumnya ya, support-support yang dia akan dikejar. Nah, ini salah satunya di market sebelumnya misalkan seperti itu. Nah, ini yang paling berbenturan maka dia akan dominan menuju area ini ya. Maka dari itu teman-teman buat saja roadmap itu selalu gunakan Fibonacci-nya seperti itu termasuk dengan riak-riakan yang valid swing high swing low dan digambarkan dengan Fibonacci-nya ya seperti itu. Nah, jadi ketika sudah mengetahui oh ini akan sampai di sini. Nah, setelah sampai di sini biasanya dia akan terjadi secondary reaction kembali. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman boleh mengambil misalkan kesempatan mencari dia secondary reaction-nya ya. Misalkan nih tadi sudah ke sini. Nah, berarti kan kita menentukan dengan garis dan catatan misalkan oh ini supportnya nih. Nah, ini menjadi bagian daripada areanya ya. Misalkan di sini nih tadi ya sudah sampai daripada 1618 misalkan di sini. Nah, ini masih lanjut misalkan tadi ya. Nah, ini 1618 misalkan seperti itu ya. Tadi juga 261,8 dari sininya ya. Nah, ini misalkan membuat bingung, hilangkan saja, ambil yang eksternalnya. Jadi ambil eksternalnya yang dia tuju, misalkan oh ini masih di sini tuju, maka teman-teman ambil yang bagian pentingnya saja, misalkan seperti itu ya. Nah, ini oh berarti ini area targetnya seperti ini. Ini yang biasanya sering saya gunakan ya kan. Nah, jadi oh ini dia akan ngejar ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, dia akan terjadi secondary reaction. Tinggal kita menunggu kapan dia valid swingnya ya. Nah ketika kita sudah melihat, wah ini dia udah valid nih, udah menutup daripada candle ini, berarti kita bisa saja mengambil kesempatan secondary-nya. Nah, di sini tadi kita masuk ya, kita masuk market di sini dengan catatan SL kita di sini ya. Nah, sekarang berapa ukuran yang akan kita ambil? Jadi kita harus ingat bahwa ini masih trend bearish, berarti kita hanya mengambil daripada internalnya saja ya, bukan eksternalnya. Nah, maka dari itu tarik garisnya dari resisten ini tadi yang ke sininya ya. Ini tadi kan dari sini ya. Nah, ini ke atas sini. Ini secondary, ini primary, ini berarti secondary lagi.
ya. Maka teman-teman nyalakan saja area target adalah 61,8 atau 50 nih. Biasanya yang paling golden ratio adalah area-area ini. Jadi pakai saja yang area ini. Atau misalkan oh ini ada support nih yang berbenturan nih ya. Jadi ini bisa jadi zonanya seperti ini, dia akan ngejar seperti ini. Jadi buat roadmap-nya itu seperti ini. Nah, teman-teman ketika masuk di sini, oh ini yakin ini akan ngejar area ini, atau nih, oh ini ada lagi nih 61,8. Mungkin ini jadi TP2-nya seperti itu ya biasanya. Maka tinggal menunggu pergerakan marketnya dan benar dia akan terus naik ya. Nah, ini TP1-nya sudah dapat ya di area ini, berarti kita sudah dapat profit dari sini itu sebesar 600 pip ya. Nah, jadi sampai rasio ini saja mungkin boleh ya seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah dapat area ini, bisa saja langsung exit atau kalau memang yakin bisa tahan posisinya. Akan tetapi perlu diingat ini adalah secondary reaction. Jadi segera saja apabila terjadi pembalikan arah atau terjadi palit swing high swing low-nya ya. Nah, misalkan atau terjadi catatannya seperti ini. Nah, ini sudah kembali lagi, maka teman-teman segera exit saja ya atau gunakan SL plus-nya seperti biasanya ya untuk pengamanan. Nah, ketika sampai di sini dia palit lagi swing di sini ya. Dan ini sudah terpantul, tapi di sini dia coba koreksi kembali dan tidak palit ya, terpantul lagi dan tidak melebihi daripada resistennya ini dan tidak impulsif dari 61,8, berarti dia terjadi apa namanya melanjutkan daripada tren bearishnya. Maka teman-teman yang di sini tadi sudah bisa profit, siap saja untuk melakukan sell-nya ya. Jadi ketika ini valid swing-nya di sini, nah ini benar-benar rejection daripada 61,8, maka teman-teman mengejar targetnya adalah 1618 seperti yang di awal tadi kita ajarkan ya. Nah, tinggal menunggu ya. Nah, ini target yang akan dia kejar ya. Jadi tinggal masuk di area ini. Nah, ini biasanya memang sampai 1618 akan ada koreksi sedikit, tidak masalah ya. Nah, itu selalu ada koreksi seperti itu. Nah, akan terjadi selalu ada koreksi ke di 61,8. Jadi jangan takut ketika koreksi, bahkan teman-teman bisa saja untuk menambah posisi ya. Nah, yang penting selama SL-nya ini tidak disentuh, teman-teman sudah aman gitu ya. Atau misalkan ketika sudah running untuk aman, misalkan gunakan aja SL plus di bawah daripada harga entry-nya tadi ya untuk pengaman. Ketika dia melanjutkan, maka teman-teman masuk lagi bisa ya untuk nambah posisi. Biasanya nambah posisinya setelah ini 1618 di sini tadi impulsif ya. Nah, setelah di sini tadi secara impulsif. Nah, ini tadi 61,8 karena berbenturan juga dengan 1618-nya, mesti dia koreksi. Tapi kalau yakin ini masih bearish, tahan saja posisinya. Nah, setelah itu sampai di area ini akan terus profit. Kalaupun mau nambah posisi, pastikan dia impulsif dulu. Nah, seperti ini impulsif, maka tambah lagi posisi di sini tadi. Ya, ini areanya bisa nambah posisi. Oh, ini impulsif. Ya udah, kita tunggu aja sell-nya tambah di sini lagi posisi. SL-nya untuk di sini ya, misalkan atau di area candlestick di atasnya ini sampai dengan benar-benar dia akan menuju targetnya. Atau misalkan tadi kita perlu ingat, misalkan dia tidak sampai dengan 1618, berarti kita tetap jaga-jaga di area 1272 ya. Ketika valid swing seperti ini, maka teman-teman segera cut saja ya, langsung lakukan cut posisi karena bisa saja dia akan menemui support ini lagi, itu sayang juga ya. Atau misalkan teman-teman memang sudah siapkan SL plus-nya di sini tidak masalah ya, misalkan ini impulsif stop loss-nya di sini, ya udah masuknya di sini. Nah, itu. Jadi kalau dari sini tadi mendapat profit ke sini saja sudah dapat
90 pip 900 pip ya. Kemudian dari sini teman-teman bisa tadi dapat dari sini ke sini 400 pip ya. Nah, misalkan kalau mau nahan atau misalkan terjadi palit swing ini pembalikan arah, segera cut di sini ya. Cut dapat 500, yang di sini tadi mendapat kurang lebih 1000 pip ya. Nah, maka teman-teman dua posisi ini sudah mendapatkan kurang lebih 1500 pip. Nah, itu jadi setelah sampai di area itu tinggal cukupkan saja. Nah, itu jadi teman-teman benar-benar meyakini bahwa dia tembus, dan kenapa dia terpantul di sini berarti dia pulse break karena dia setelah masuk area ini dan dia terpantul masuk lagi ke dalam ya, setelah menembus ini masuk lagi ke dalam berarti dia pulse break ya. Breakoutnya itu palsu daripada rasio 1272-nya ini ya. Nah, itu segera saja exit ya. Seperti itu. Atau sebelumnya tadi di sini ketika teman-teman ragu, wah ini khawatir dia ini pulse break, ya udah siap-siap aja SL plusnya di sini. Maka ketika dia tersentuh pun teman-teman masih dapat profit. Nah, seperti itu ya. Nah, karena khawatirnya akan balik lagi ke atas, maka teman-teman sayang posisinya tadi sudah dapat profit jadi rugi ya. Seperti itu. Atau nantinya teman-teman juga bisa mengambil kesempatan secondary-nya lagi. Nah, ini sehingga dapat profit yang bisa maksimal menggunakan Fibonacci tadi ya. Dan kita bisa mengetahui market akan bergerak ke area tersebut ya. Nah, itu. Oke, kurang lebih 1 jam sampai di sini. Ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan raise hand ya untuk bertanya. Ada waktu kurang lebih setengah jam. Bagaimana teman-teman? Apa cukup jelas tadi penjelasannya? Apakah tidak ada pertanyaan nih? Silakan yang ingin bertanya. Atau sudah cukup jelas kayaknya materinya ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin saya cukupkan dulu ya. Karena kayaknya udah cukup jelas nih.
Dan perlu teman-teman ketahui juga ya, misalkan Fibonacci ini selain ini juga bisa dikombinasikan dengan moving average ya. Nah, untuk saya pribadi itu menggunakan EMA 50 yang di setiap EMA 50 saya gunakan Fibonacci-nya di situ ya. Biasanya seperti itu untuk menentukan bahwa market ini akan benar-benar menuju area tersebut atau yang biasanya kita gunakan EMA 50, SMA 55 ya. Nah itu. Terus ini ada yang bertanya? Nggak ada ya? Ini kombinasinya seperti itu, jadi bisa teman-teman nggak tarik garis Fibo dari resisten ini yang mendekati EMA 50, kemudian mengejar ini EMA-nya, berarti kan ini bisa ditentukan jadi zonanya dan dikombinasikan dengan support become resistennya di sini ya. Nah, itu menjadi targetnya. Sama halnya ketika ini jadi titik supportnya, maka teman-teman juga bisa tarik garisnya ke sini ya dari area paling puncak candlestick-nya ya. Setelah dia meninggalkan berarti target areanya akan mengejar area ini ya. Selama terus bergerak di bawah EMA-nya tersebut. Ya Pak, di time frame kecil itu bisa Pak. Jadi misalkan kalau Nasdaq itu pasti Pak dapat 100 atau 150 pip. Kalau gold itu kurang lebih kita 50-an lah karena dia daily range-nya kan cuma 200 pip per hari ya. Dan memang ada yang dia bisa lebih ya. Makanya di daily itu beberapa hari baru mencapai targetnya. Kalau Nasdaq itu bisa cepat Pak ya. Jadi kalau gold ini misalkan sampai time frame M30 ataupun H1 itu bisa Pak. Ya kalau saya itu kalau lebih mudahnya seperti ini sih. Kalau tidak mau repot ya misalkan eh, ketika terpantul di sini berarti saya mengejar area ini. Misalkan seperti ini ya. Mengejar ini. Nah, berarti kan dia sudah impulsif 1618, berarti saya cari secondary-nya di sini. Ya. Nah, misalkan secondary-nya juga terpantul di EMA 50. Misalkan ternyata ini tidak sampai daripada 61,8 bisa kita nyalakan yang lain. Oh, dia pas break di sini ya. Jadi tidak sampai di area ini berarti dia akan melanjutkan naik ya. Tapi memang kalau untuk gold itu mungkin dia agak melebar ya seperti ini gerakannya. Jadi sering sekali sih kocokan-kocokan dulu. Jadi untuk mencapai targetnya itu mungkin ya boleh dikatakan lumayan lah dramanya dulu ya. Jadi banyak sekali kocokan-kocokannya baru dia mencapai targetnya seperti itu ya. Asal misalkan kombinasi entry-nya ketika terpantul cari dulu valid swing-nya. Kalau belum valid jangan masuk seperti itu ya. Kalau di H1-nya misalkan oh valid nih ya udah masuk di situ. Tinggal ngejar targetnya. Biasanya sih gold sering banget ya koreksi-koreksi seperti ini itu yang lumayan mengkhawatirkan ya. Kalau dari kita intraday kalau di goldnya ya beda halnya dengan Nasdaq misalkan seperti itu ya. Nah di Nasdaq itu bisa ya misalkan minimal banget sih H1 atau M30 ya. Kalau bisa itu di situ saja jadi bisa mencapai targetnya. Jadi ketika dia benar-benar nih terpantul ya atau sudah menyelesaikan pibonya misalkan seperti ini ya. Kita tarik pibonya di H1, dia sudah 1618. Berarti kita cari valid swing-nya ya. Nah, ini. Nah, jadi tinggal
misalkan kita ini kan masih bearish gitu ya, berarti kan kita cari secondary-nya ya. Maka kita bisa ukur di sini dari resisten ini tadi ke sininya ya. Nah, misalkan kita sudah valid di sini, kita ambil posisi buy dengan target kita 61,8 ya. Nah, di sini. Nah, ini kan masih 1 hari ya. Jadi tanggal 3 sampai, nah ini begitu malamnya impulsif menuju daripada targetnya ketika kita buy stop di sini seperti yang sebenarnya mau saya kasih sinyal karena ada koreksi jadi nggak saya masukkan waktu itu karena bisa saja kan dia benar-benar masih lanjut bullish bearishnya. Nah di sini menjadi targetnya ini 150 kalau untuk Nasdaq. Berbeda dengan gold, gold sering sekali itu pembalikan arah ya. Padahal memang waktu itu target saya sampai di sini dulu gitu ya. Dan memang ternyata dia masih lanjut ke atas. Jadi tinggal kita mengukur dari sini tadi karena kita nih misalkan tidak nggak mau repot gitu ya. Ya udah pakai EMA 50 tarik hibonya dari yang menyentuh EMA 50 ini ke bawahnya berarti menuju 1618 ini bisa mendapatkan maksimal profit ya dari H1 ini tadi misalkan eh, selama ini belum ada valid swing ya misalkan di situ valid swing high maka ini akan terus menuju ke area sini kita mendapatkan juga 600 pip tapi ini perlu waktu sekitar 2 hari ya. Nah tapi dengan keyakinan berarti dia benar-benar menuju. Nah saya pun biasanya bisa juga karena pengalaman-pengalaman juga kan dia ada koreksi sedikit dulu gitu ya. Ternyata bisa juga dia langsung impulsif kalau di Nasdaq seperti itu ya. Nah ini jadi target areanya. Setelah dia mencapai sini pasti dia koreksi ya. Nah ini koreksinya. Nah ini yang menjadi titik koreksinya juga ya. Nah kalau kita lihat di sini dia terpantul di 38,2 nih misalkan seperti itu ya di H1-nya. Berarti dia pas break nih itu ya nggak jadi breakout daripada secondary untuk menemui di sini ya tapi memang bisa tunggu saja ya karena dia pasti akan ngejar area ini kembali ya kemudian areanya yang akan dia tuju ya yang harusnya sebelum dia benar-benar melanjutkan bullish tapi di sini kalau kita lihat dia terpantau 38,2 nah tetapi di sini kalau kita lihat dia tidak lebih panjang ya untuk ininya maka kita juga bisa Fibonacci kan kalau tidak jadi seperti ini ya berarti dia false break ya tidak sampai menyentuh 1618 dia kembali seperti ini maka teman-teman ini rejection daripada resistennya berarti ini harus segera lakukan sell apalagi ditambah dia sudah bergerak nantinya di bawah EMA 50 maka teman-teman juga bisa Fibonacci-kan kembali dari sini dari bawah ya menuju apa namanya pola Y-nya. Nah, di sini itu artinya target yang akan dia tuju akan menemui dua ini ya, 61,8 dan 1618 itu akan dia tuju gitu ya. Nah, itu jadi salah satu targetnya ya. Setelah itu bisa exit. Nah, itu untuk intraday-nya bisa seperti itu ya. Cukup jelas Pak Hari ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Yang lain ada yang ingin bertanya? Kayaknya sudah cukup jelas nih. Nanti kita akan juga bahas ya, misalkan
menggunakan EMA kombinasinya, ataupun misalkan tanpa ini tadi kita mengukur tanpa EMA maupun ini ya, dan juga ada menggunakan trendline atau kalau untuk exit dan kalau untuk entry-nya standar saja sih ya. Jadi palitkan saja swing high swing low-nya di kalau secara umumnya sih sebenarnya bagusnya di time frame besarnya ya. Jadi kita bisa benar-benar tahu bahwa ini benar-benar valid ya seperti itu. Oke, ini sekilas gambaran sedikit ya. Kalau saya lihat di sini, ini tanpa EMA terlebih dahulu ya. Lihat untuk besok, mungkin kita akan lihat juga untuk outlook Nasdaq ini kemungkinan terbesar selama dia masih bergerak
di bawah daripada ini ya, Fibonacci ini atau garis trendline, atau bisa juga menggunakan EMA ya seperti ini. Jadi berarti dia masih bergerak bearish. Tetapi apabila besok dia terjadi valid swing, maka potensial dia akan mengejar daripada garis trendline ini atau sedang menguji nantinya. Dengan asumsi gambaran saya, kemungkinan terbesar adalah dia akan bergerak besok itu setelah naik dari sini ya, dia akan retest kembali ke sini ya. Kalau dia memang lanjut daripada bearishnya, otomatis pasti ada koreksi di antara ini ya. Atau biasanya sih ini ya, eh, dia akan langsung impulsif, bisa saja ya seperti ini. Atau bisa juga dia ada terjadi secondary-nya ke sini ya. Nah ini, jadi tinggal kita tunggu dulu ya untuk masuk marketnya, tetap wait and see. Untuk sementara sih gambaran saya dia masih lanjut bearish ya, karena saat ini belum terlihat tanda-tanda dia valid swing, swing low-nya ya. Jadi ini masih berpotensi melanjutkan bearish-nya seperti itu ya. Nah, ini gambaran sementara untuk Nasdaq. Sama dia terus bergerak di bawah resisten ini ya. Nah itu. Kemarin sudah saya juga ada menggambarkan ya, potensial dia masih lebih dominan untuk menuju area ini 2618 atau 1618-nya tadi ya. Karena masih berpotensi melemah ya untuk di harga saat ini ya. Nah, ini adalah area targetnya ya. Kalau memang dia balik, bisa saja dia masih sideways dulu di sini, bisa juga langsung terjun, atau setelah dia ada running di sini, kalau memang nantinya dia resistennya semakin tinggi, supportnya juga semakin tinggi, minimal nanti dia akan menemui di sini dulu ya, area ini ya. Jadi dua gambaran seperti itu. Yang pastinya dia sudah saat ini kalau kita lihat dari price actionnya dia masih bearish ya, tanda-tandanya masih bearish sampai nantinya marketnya akan memvalidkan apakah dia rejection di sini ataupun dia rejection di area ini ya. Nah itu, jadi kita bisa lihat dengan garis seperti ini juga bisa tentukan arah marketnya ya. Jadi teman-teman bisa juga tuh gunakan garis trendline misalkan seperti itu ya. Jadi gunakan saja trendline. Biasanya itu market itu misalkan kita tanpa EMA gitu ya. Jadi bisa menggunakan trendline seperti ini. Kemudian uji coba dengan Fibonacci setelah di antara minimal banget itu ada 2 kali palit swing high dan swing low, itu dihubungkan ya, minimal 2 seperti itu ya. Nah setelah itu saat dia bearish berarti teman-teman lebih cenderung cari resistennya ya, dan ketika dia stop ya seperti ini, dia turun kemudian koreksi, turun lagi, dia koreksi. Ketika dia menembus area ini berarti dia akan coba koreksi. Nah ini teman-teman lebih cenderung cari bullishnya. Ketika dia balik lagi arah berarti dia masih melanjutkan bearishnya seperti itu ya. Biasanya minimal 3 kali ya, atau 3 titik resisten. Biasanya seperti itu akan terjadi koreksi secondary reaction ya. Nah itu, jadi teman-teman tuh bisa garis semacam itu. Tinggal nanti setelah dia terpantul maka teman-teman segera saja ya untuk posisi entry selanjutnya. Seperti itu ya. Atau bisa dicontoh juga dari sini ya, misalkan nih setelah dia memang kalau impulsif pasti kita akan menggaris ke sini ya.
Nah, jadi kalau dia sudah ada lagi yang baru di sini, maka teman-teman rubah garisnya ke sini ya. Nah, ini jadi tinggal menunggu. Nah, karena ini minimal banget nih ada EMA-nya ya. Biasanya seperti itu. Nah, tinggal menunggu garis-garisnya saja nih ya, apakah dia impulsif atau rejection. Nah, ketika dia tidak melanjutkan di bawahnya, misalkan supportnya teman-teman bisa juga garis support-supportnya seperti ini. Nah, ketika dia tidak kuat sampai di titik supportnya dan dia breakoutnya di sini, ini valid swing low, berarti ini dia akan mengambil kesempatan untuk bergerak bullish ya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk di area ini ya. Nah, dia setelah impulsif pasti koreksi sedikit baru melanjutkan. Nah, itu kalau mau mudahnya atau bisa dengan target misalkan tadi di sini kita tarik Fibonacci ya, apakah dia sudah selesai misalkan seperti itu ya. Misalkan oh ini 1618 dia masih lanjut berarti itu adalah target 2618 lagi yang kita kejar ya. Biasanya dia ada koreksi, bisa mengambil kesempatan, dan yang ini kan 1, 2, 3. Nah, setelah ketiga ini tinggal bertahan saja dulu teman-teman, jangan langsung ambil posisi sell-nya, kecuali memang memungkinkan masih dia bergerak lanjut ya. Jadi pastikan misalkan kalau ternyata dia tidak lebih dari sini berarti langsung cut ya. Seperti itu. Karena bisa saja setelah itu dia mempalitkan swingnya dan dia coba bergerak bullish atau menemui secondary daripada time frame besarnya seperti itu ya. Nah itu. Jadi misalkan setelah selesai seperti itu, misalkan dia semakin meninggal kita garis seperti ini ya. Jadi misalkan dia semakin meninggalkan trend line-nya ini atau resisten di atas berarti dia masih impulsif ya. Sampai nanti benar-benar dia akan menemui eh, garis trend line ini ya. Biasanya seperti itu dengan standar ini saja sudah bisa kita tentukan ya, tapi di Nasdaq karena begitu impulsif, maka teman-teman juga bisa ubah lagi trennya dari sini ke sini ya. Karena misalkan oh menemukannya di sini. Nah, berarti nantinya setelah mantul lagi di sini, teman-teman langsung cari selnya sampai nanti dia kembali ke sini ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, itu pun nanti tambahkan saja Fibonacci ya. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi misalkan garis ini ke sini, teman-teman gunakan Fibonya ya. Nah, ini kan dia sudah secondary-nya ke sini tadi, maka kita ukur dulu dari sini support ke resisten. Nah, ini ya. Nah, berarti ini targetnya. Kalaupun dia lebih, kita tinggal menunggu saja sampai dia apakah benar-benar nembus eh, trendline ini ya. Berarti dia akan bergerak bullish seperti itu ya. Kemudian tinggal teman-teman setelah dia misalkan ada valid swingnya dan dia menembus daripada tren ini, nah ini tetap juga kombinasinya ya dengan valid swing low, maka teman-teman bisa menunggu dari garis ini. Nah ini bisa menjadi bagian exitnya ya. Kalau dia impulsif pasti ngejar ke area ini dengan target juga resisten di sini. Nah berarti ini kan tadi ketemu ya minimal 2 garis trendline ini ketemu ya. Karena ini yang menunjukkan dia masih impulsif trend bearishnya ya setelah menembus support di sini. Maka teman-teman juga jangan ini ya meninggalkan daripada area ini ya untuk tarik Fibonacci-nya seperti itu. Dan kalau memang dia benar-benar pulse break di sini, berarti jangan langsung ambil buy, segera saja cut loss karena dia bisa saja pulse break atau rejection di area ini ya. Nah itu. Oke, cukup jelas teman-teman semua ya.
Sepertinya Jelas Pak Agung. Pak Agung itu bisa turun sampai ke 2,618 jadinya ya. ya, untuk potensialnya bisa kemungkinan seperti itu, Bu. Karena ini dia sudah pernah uji coba ke bawah kan. Mm-mm. Terus dia cuma mungkin kayak ibarat kata kita istirahat dulu gitu ya. Habis itu dia melanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Kalaupun dia memang tidak terjadi, misalkan seperti itu ya, ini kan masih ketahan juga ya, ketahan. Jadi tinggal nunggu saja. Biasanya sih pasti dikejarnya dulu. Memang dia ada riak-riakan seperti ini. Jadi bisa juga gunakan merubah trennya tadi ke sini. Ya ke sini. Nah, ini ditunggu. Kalau memang dia ada koreksi, kalau terpantul lagi ke sini itu bisa saja. Kalau dia impulsif sini berarti ini nggak jadi dikejar ke sini, berarti mulai bergerak bullish. Nah itu Oke. jadi bisa saja market itu nanti ke sini ya. Setelah itu dia ke sini kan. Mm-mm. Kalau memang dia valid besok, ini kan uji cobanya ke sini dulu lagi ya. Anggaplah ke Ya. sini ya. Nah kalau dia impulsif nantinya, misalkan impulsif nih, dia malah gerak ke sini, dia tidak kuat lagi ke bawah, terpantul lagi di sini, berarti kan mulai bullish ya. Nah, Mm. seperti itu. Tapi kalau dia koreksi ke sini, kemudian lanjutkan lagi ke bawahnya itu bisa ya. Mm. Nah, itu. Ya. Karena Oke. ini sama dengan halnya ke sini yang kemarin itu hmm, yang mana ya? Bahasa ini. Nah, ini Bu. Dia 1618 koreksi dulu kan, masih lanjut lagi. Yang di sini Mm. juga sama nih. Dia ini lagi. Nah, ini kan menemui ya. Nah, ini. Jadi artinya dia akan menemui area ini. Jadi tinggal pasang aja nih garis-garis seperti ini. Jadi kalau misalkan yang ini tadi ya. Nah, ini kan di sini tadi kita lihat resisten ini karena kita ukur yang dari sini ya, karena ini menembus jadi ini dulu bisa diambil gitu ya. Nah, itu dia sampai 1618 kan balik ya. Tahu nih yang di sini aja nih yang terdekatnya nih gitu ya. Nah, 1618 dia koreksi dulu ya. Lumayan juga kan koreksinya gitu ya. Nah, habis itu dia lanjut lagi ke bullish. Kalau dia sempat menembus lebih gitu ya, berarti ini contohnya kayak gini ya. Tiba-tiba dia sempat balik nih. Nah, gitu ya. Kita yang di sini lagi nih, kita tarik lagi gitu ya. Nah, ini 1618. Nah, dia nih sempat gitu ya. Misalkan yang ini ya. Ini anggaplah kebalikan yang ini ya. Nah, ini kan dari sini karena ini udah dilewat lah gitu ya. Anggaplah. Nah, ini yang barunya. Nah, potensialnya kan di sini nih. Nah, dia sempat 1618 ditembus lebih. Kemudian dia koreksi ke dalam, cukup dalam ya koreksinya gitu kan. Karena kurang lebihnya ini juga ya hampir nantinya tadi itu ngejar 1618-nya ya. Nah, ini kan dia seturun ngejar ke sini kan. Habis itu banting lagi. Nah, itu ya. Jadi memang bisa saja dia pernah ke sini koreksi dulu baru dia lanjut lagi. Nah, ini kan lumayan dalam kan. Dia lebih ini tembus di sini. Habis itu lanjut kuat dan sampai sini dia kembali gitu ya. Nah, itu biasanya. Ya. Ya. Kasih Pak Agung. Oke, sama-sama Bu. Biasanya itu gini ya. Intinya itu Fibonacci-nya ini memang apa namanya? Memang sering ya terpantau di 38,2, 50, tapi lebih dominan di Nasdaq itu 61,8 ya. Kalau mau sempurnanya. Jadi kalau saya itu biasanya itu kombinasinya itu kayak gini sih. Eh tapi sih masih belum ini ya, teman-teman harus ya minimal dasarnya dulu ya. Kombinasinya kayak gini. Biasanya itu kalau dia 38,2, dia
sama dengan nanti akan mencoba mengejar 1272. Kalau saya biasanya seperti itu. Pembalikannya ya. Nah, itu misalkan 61,8 itu akan benar-benar mengejar 1618 ya. Nah, ininya bakal dikejar nanti. Itu. Biasanya seperti itu. Oh, kebalik ya. Sorry. Saya sih bandingannya kayak gitu aja sih ya. Selalu begitu. Nah, ini. Pasti dia sampai di bahasanya itu kayak gini. Kalau dia sampai 61,8 pasti dia akan apa namanya? Koreksi dulu menuju dari 38,2 ini dia akan menghitung 1272 akan dia temui gitu ya. Kalau 61,8 dia akan benar-benar ngejar 1618. Biasanya seperti itu sih. Contoh ya. Nah, ini tadi kan dari sini jadi titik supportnya juga terlebih dahulu gitu ya. Ini kita tarik dulu garis tadi karena dari sini menuju ke atas itu 2618. Nah, ini 618 berarti dia akan potensial mengejar 1618 kan. Nah, itu. Lagi setelah dia koreksi ya. Dia koreksi dulu apa namanya? Sorry bukan ini, kebalik tadi ya. Ini nih. Kan dari sini ke sini tadi. Nah, saya lupa nih tadi. Biasanya tuh seperti itu bandingannya ya. Jadi setelah sampai di sini atau biasanya sih yang golden ratio juga ya, misalkan 50 itu bisa di Nasdaq. Jadi antara dua ini aja. Nah, setelah dari sini gitu ya. Ini kepantul maka tarik ke bawah itu akan menemui 1618. Jadi kita bisa minimal target dia menemui di sini. Nah, itu sih ya. Gambarannya tuh seperti itu. Nah, makanya kan menemui nih, kalau dia 38,2 saja, itu berarti dia akan nemui 1272. Biasanya itu saya perbandingannya. Yang mana ya kemarin saya lupa itu 1272. Sampai di situ dia terpantul biasanya seperti itu sih. Ini 50 lebih masalah ya. Bukan, lupa saya ini ada kemarin itu ya 38,2. Berarti dia lanjutnya sampai di situ gitu. Mungkin ini nanti ini nih kejaran targetnya pasti ada pantulan dulu lah ke situ sebelum dia melanjutkan, biasanya seperti itu sih. Atau bisa jadi menjadi titik bagian akhirnya ya. Memang paling sering pasti ketemu dulu lah gitu ya. Jadi secondary itu di Fibonacci dia agak cepat masih mending ya. Jadi impulsifnya itu kita bisa ngukur daripada saat jam plotelnya itu bisa mempercepat daripada Fibonacci kita tadi tuh yang ditanyakan Pak Abdi gitu ya. Nah, itu jadi lebih cepat. Beda dengan gold, dia memang bisa saja cepat sampainya, tapi bisa juga agak melebar, tapi tetap sampai gitu ya. Jadi misalkan targetnya itu tetap saja bisa sampai dia gitu ya. Tapi belum untuk apa ya? Untuk ke situnya tuh melebar dulu gitu loh. Kayak gini ya.
Nah, untuk menuju ke sininya aja ini banyak dramanya lah ibarat kata ya. Nah, untuk ke sininya juga lumayan gitu ya. Sampai di sini dia riak-riak dulu gitu ya. Tetap tetap sampai di tujuh gitu ya. Tapi selalu saja dia apa namanya itu akan menuju areanya ini gitu. Nah, kalau untuk gol itu finalnya saya masih menggambarkan dia akan turun minimal bisa saja sampai di sini dulu. Tapi karena sifatnya gol ini sering melebar gitu ya. Jadi agak lambat nih ke sininya gitu ya. Nah, itu kebiasaannya sih seperti itu ya golnya. Kadang memang ada yang impulsif bisa cepat gitu ya, kayak gini bisa cepat. Tapi memang kita analisa itu searah aja gitu. Cuman kita nggak tahu kapan dia nih menuju ininya, mungkin beberapa hari baru sampai gitu ya. Nah itu Berapa minggu, Pak? biasanya itu bisa seminggu Bu. Iya, Kalau di gol itu bisa seminggu, jadi nggak terlalu cepat impulsifnya gitu ya. iya. Oke, saya cut dulu untuk recordingnya. Saya kasih kesempatan 30 menit untuk kita diskusi karena saya besok juga ada kegiatan, jadi nggak terlalu lama-lama ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Nanti akan saya posting di YouTube. Sampai ketemu di ini ya, di trading room.